kami dari kelompok 5. Untuk presentasi kali ini, kami akan membahas materi tentang akar persamaan non-linier, metode iterasi sederhana. Persamaan non-linier adalah persamaan yang tidak memenuhi syarat-syarat persamaan linier. Persamaan non-linier dapat memiliki ciri-ciri seperti memiliki pangkat selain satu, memiliki dua variabel misalnya x, y, memiliki lebih dari satu keluaran. Perbedaan persamaan non-linier dengan persamaan linier. Persamaan linier memiliki derajat maksimum hanya satu, sedangkan persamaan non-linier memiliki derajat maksimum 2 atau lebih dari 2. Persamaan linier membentuk garis lurus pada grafik, sedangkan persamaan non-linier membentuk kurva pada grafik. Selanjutnya akan diteruskan oleh Naila Salsabila. Pada Naila dipersilakan. Baik, saya akan lanjutkan metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana adalah teknik numerik yang digunakan untuk menemukan solusi dari persamaan atau sistem persamaan yang sulit atau tidak dapat diselesaikan secara analitis. Prinsip dasar metode ini adalah memulai dengan sebuah perkiraan awal untuk solusi, kemudian menggunakan suatu rumus rekursif untuk menghasilkan perkiraan yang lebih baik pada setiap langkah iterasi. Proses ini diulangi hingga hasil konvergen, yaitu berubah antara perkiraan baru dan sebelumnya cukup kecil atau memenuhi suatu syarat yang diinginkan. Selanjutnya adalah definisi akar persamaan. Akar persamaan dalam metode iterasi sederhana adalah nilai yang memenuhi persamaan yang sedang dicari solusinya. Dengan kata lain, akar persamaan adalah nilai yang membuat persamaan tersebut bernilai 0 atau mendekati 0 dalam kasus iteratif. Pada metode iterasi sederhana, jika kita memiliki persamaan f x sama dengan 0, kita perlu mengubah bentuk persamaan menjadi x sama dengan g x dan kemudian mencari akar dari persamaan tersebut dengan menggunakan proses iteratif. Baik, terima kasih untuk Naila Salsabila atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ulfatul Baikoh. Kepada Ulfa, kami persilahkan. Dan di sini ada langkah-langkah untuk menemukan akar persamaan metode iterasi sederhana. Dan di sini ada penyelesaian persamaan non-linier. Ada metode tertutup dan metode terbuka. Dan yang pertama ada metode tertutup. Metode tertutup yaitu mencari akar pada range A dan B tertentu dalam range A dan B. Dipastikan terdapat satu akar, hasil selalu konvergen. Ada metode tabel, metode biseksi, dan metode regular Fels. Dan yang kedua, metode terbuka, diperlukan tebakan awal xn dipakai untuk menghitung xn sama dengan 1, hasil dapat konvergen atau divergen. Ada metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode Skat. Dan selanjutnya ada metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan x dengan sebagian x yang lain sehingga diperoleh x sama dengan gx. Contoh, x min e pangkat x sama dengan 0 diubah menjadi x sama dengan e pangkat x atau gx sama dengan e pangkat x.
Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana. Baik, terima kasih untuk Ulfa atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Fajla Al-Kafi. Kepada Fajla akan dipersilahkan. Selanjutnya penyelesaian persamaan nonlinier menggunakan teorema turunan untuk setiap persamaan. Jika 0 lebih kecil dari G aksen X lebih kecil dari 1, maka konvergen monoton. Jika min 1 lebih kecil dari G aksen X lebih kecil dari 1, maka konvergen berosilasi. Jika G aksen X lebih besar dari 1, maka divergen monoton. Jika G aksen X lebih kecil dari min 1, maka divergen berosilasi. Hasil metode iterasi yaitu konvergen mendekati nilai yang sebenarnya. Divergen semakin menjauhi nilai yang sebenarnya. Selanjutnya contoh soal. Tentukan solusi dari persamaan berikut sampai iterasi ketiga menggunakan metode iterasi sederhana. X pangkat 3 tambah 5x min 1 dengan x 0 sama dengan 0. Untuk contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Daniel Kafi. 1 hour later. Nah, selanjutnya mari kita mencoba langsung agar lebih paham lagi ya. Nah, ini soalnya dan ini awalnya. Langkah pertama, mari kita menentukan nilai x-nya, mencari nilai x dari satu fungsi yang telah diketahuinya. Untuk memudahkan kita, maka kita jangan mencari yang ada akarnya, tapi yang kita diamkan adalah yang min x-nya ya. X 3 tambah 1. Selanjutnya kita turunkan dibagi 5. Nah, kita sudah menemukan nilai x-nya, yaitu x sama dengan min x pangkat 3 tambah 1 dibagi 5. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menentukan divergen atau konvergen dengan menggunakan rumus UV. G aksen X sama dengan U aksen V, U aksen V kali UV aksen per dibagi V kuadrat. Selanjutnya kita masukkan, nah untuk pertanyaan harus kita ini dulu. Yang ini U, yang ini V. Kemudian kita masukkan ini masuk ke rumusnya, yaitu U aksen. Sumber pertama dari ini ya, yaitu min 3x pangkat 2, V-nya 5 dikali 5 diambil punya min x pangkat 3 tambah 1 dikali V aksen. Aksennya satu 0. Dibagi V kuadrat, yaitu 5 kali 5 yaitu 25. Lalu kita hitung hasilnya, yaitu min 3x kuadrat dikali 5 yaitu min 15 x pangkat 2 diambil min x tambah min x
maka 3 tambah 1 dikali 0 sama dengan 0 dibagi 25. Selanjutnya gede. Nah, ini dia hasilnya. Ini 15 X terus selanjutnya kita masukkan bakal nomornya ke X. X nolnya sama dengan 0. Tulis lagi ini 15. Kita ganti dengan 0 kali 0 di 25 hasilnya 15 kali 0 sampai hasilnya 0 25. Di 0 dibagi 25 hasilnya 0. Nah, inilah hasil dari konvergen isolasi. Selanjutnya kita kan sudah menemukan konvergen isolasinya. Selanjutnya kita langkah ketiga yaitu mencari iterasi. Selanjutnya kita melakukan langkah yang ketiga yaitu melakukan iterasi, di mana R, XR dan XR tambah 1 min XR. Nilai mutlak ini harus jika ke bawah semakin kecil itu benar, dan jika semakin ke atas nilainya itu maka salah. Kita ambil nilai 0, X0 tambah 0, ini jadi hasilnya. Selanjutnya melakukan iterasi yang kedua dan ke-1 itu melakukan dengan nilai ini kita ganti dengan 0. Hasilnya hasilnya 1/5. Hasilnya yaitu 0,2. Selanjutnya kita lakukan selisihnya, masukkan ke mesinnya. Ini XR lalu hasilnya 5 tambah XR kita melakukan iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua kita masukkan yang pertama, nilai yang pertama ya. Dua satu lima sama dengan 0,1984. Jadi kita lakukan selisihnya.
masukkan ini sesuai rumus 0,1984 di XR-nya 2, hasilnya 0,0016. Nah, ini kita bukan udah kedua, selanjutnya kita cari iterasi yang ketiga. Kita masukkan lagi yang kedua, hasil yang kedua. Ini 0,1984 3 tambah 1 per 5 sama dengan 0,198438. Kemudian kita tetap sekali yang ini saya rumus saya 0,198438 diambil yang ini 0,1984, hasilnya 0,0003. Nah, itu dia hasilnya. Dari sisi ini bahwa semakin ke bawah semakin kecil, berarti itu tandanya benar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 5 mengenai pemaparan materi tentang akar persamaan non linier. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.